وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا ويسر جميع أمورنا وافتح كل خير لنا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita sudah masuk pada surat baru, surat Taha atau Taha, pada halaman 313. Surat Taha ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 37 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأن اخترناك فاستمع لمن يوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبر اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 13 wa ana boleh dibaca wa anna, jadi pakai tasydid. Tetapi kalau dibaca begitu ikhtartu harus dibaca ikhtarnaka wa anna ikhtarnaka. Kemudian ayat 14 innani ya boleh di fathah innaniya. Demikian juga lidzikri ya boleh di fathah apabila sambung menjadi lidzikriya innas sa'ata kalau sambung saja. Kemudian pada ayat yang ke-18 wali ya boleh disukun boleh di fathah waliya wali seperti waliyadin walidin sama ya. Kemudian pada ayat 16 wa yassirli ra ketemu lam boleh idgham wa yassirli. Kemudian ya-nya boleh fathah wa yassirliya
yassilliya. Kemudian ayat 31-32, ushdud boleh di fathah menjadi ashdud, tetapi kalau di fathah maka yang berikutnya harus di dhammah, usyrik. Kalau ushdud maka harus asyrik. Jadi sudah satu paket, nggak boleh diubah-ubah. Ayat 33, kaf ketemu kaf boleh idgham, nusabbihak katsira, nadhkurak katsira, innak kunta. Ini qiraah Abu Amr kalau tidak salah ya, lupa ingat ya. Kemudian akhiran-akhirannya ukhri, ukhra. Ini semuanya bisa dibaca dengan imalah sebagaimana biasanya. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surah Taha ayat 13. Wa anna, dan bahwasanya kami Allah, ikhtarnaka, kami telah memilih kamu wahai Nabi Musa. Fastami', maka dengarkanlah lima yuha, terhadap apa yang akan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat inilah Nabi Musa sudah sah menjadi seorang nabi. Sebelumnya Nabi Musa belum menjadi nabi, dia masih manusia biasa. Nabi itu biasanya diutus oleh Allah pada usia 40 tahun. Dalilnya dalam surat Yusuf, contohnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walamma balagha ashuddahu wastawa. Ketika Nabi Yusuf sudah mencapai usia puncak dan sudah sempurna, atainahu hukma wa ilma, kami berikan hukum dan ilmu, maksudnya dijadikan sebagai seorang nabi. Waktu istawa, waktu sempurna, usia berapa? Tafsir Ibnu Abi Zamanain mengatakan wastawa balagha arba'ina sanah, yang dimaksud sempurna itu ketika mencapai usia 40 tahun. Jadi para nabi diutus sebagai nabi ketika usia sudah sempurna, sudah matang. Usia berapa? 40 tahun. Nah, maka bisa jadi usia Nabi Musa ini sudah 40 tahun. Kalau betul usia Nabi Musa waktu Allah memanggil ini 40 tahun, padahal dia sudah bekerja bersama mertuanya 10 tahun, berarti dia menikahnya usia sekitar 30 tahun ya. Usia 30 tahun sekitarnya menikah, kemudian 10 tahun bekerja di mertua, kemudian baru meninggalkan mertua untuk dakwah, ternyata dipanggil oleh Allah menjadi seorang nabi. Ikhtarnaka, kami pilih. Jadi Allah itu mengangkat seorang nabi, itu dipilih oleh Allah. Sebagaimana disebutkan pada ayat-ayat yang lain, Allah mengatakan Allahu yastafi, surat Al-Hajj ayat 75. Allah itu memilih dari kalangan malaikat beberapa rasul dan juga dari kalangan manusia, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah sebutkan pada surah Al-An'am ayat 124, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih paham di mana dia akan jadikan risalahnya, diberikan kepada siapa risalah ini, siapa yang diangkat jadi rasul, Allah lebih paham. Jadi tidak bisa kita protes sama Allah, kenapa Nabi Muhammad bukan dari Jawa saja? Kenapa bukan dari Sragen saja? Nggak bisa protes. Allah lebih paham siapa yang lebih berhak jadi Nabi. Fastami', dengarkan. Ini menunjukkan pentingnya mendengarkan. Allah ingin menyampaikan wahyu. Allah pesan kepada Nabi Musa, dengarkan, perhatikan. Maka para ulama mengatakan penting mendengarkan pelajaran atau ilmu yang disampaikan. Orang-orang kafir nanti menyesal kenapa di dunia tidak mau mendengarkan. Surat Al-Mulk ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil. Orang-orang kafir ahli neraka mengatakan, kalau kami dulu mau mendengarkan, kalau kami dulu mau berpikir, kami tidak akan menjadi penghuni-penghuni neraka. Maka mari kita dengarkan kajian ini, bukan karena yang bicara saya, tetapi karena ini adalah ilmu yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 14, innaniya, sesungguhnya saya, anallah, saya inilah Allah. Allah itu artinya zat yang disembah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illa ana, kecuali saya. Fa'budni, maka sembahlah saya. Wa aqimis salata, dan tegakkanlah salat, li dzikri, untuk mengingat saya.
Fa'budni, sembahlah saya. Sudah sering ditafsirkan bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan setiap kata-kata u'budu di dalam Quran itu maksudnya wahidu, esakanlah Allah. Tidak hanya menyembah. Karena kalau hanya menyembah, orang-orang kafir juga sudah menyembah Allah, tapi mereka syirik. Tapi Allah menyuruh kita untuk mengesakannya, menyembah kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Lidzikri, tegakkan salat untuk mengingat Allah. Jadi intinya salat itu ingat Allah. Apa fungsinya salat lama tapi tidak ingat Allah? Apa fungsinya salat banyak tapi tidak ingat Allah? Salat yang dihitung itu adalah yang kita ingat Allah padanya. Innama yuktabu lirrajuli ma yaqilu min salatihi, kata Ibnu Abbas. Tiada lain yang dicatat dari salat kita adalah yang kita paham di dalamnya, yaitu ketika kita khusyuk di dalamnya. Maka salat 10 menit, khusyuk 1 menit, yang dicatat oleh Allah cuma 1 menit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yansharif", sesungguhnya seseorang selesai dari salatnya tapi tidak dicatat kecuali 1/10 salatnya, atau 1/9, atau 1/8, atau 1/7, atau 1/6, atau 1/5, atau 1/4, atau 1/3, atau setengahnya saja, sesuai kekhusyuannya. Hadis riwayat Abu Dawud, dan ini disampaikan oleh sahabat Nabi bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir suatu saat pernah salat itu cepat, kemudian ditegur, salat kok cepat? Maka dia mengatakan, Rasulullah bersabda, seseorang salat dicatat oleh Allah sesuai kekhusyuannya. Maka cepat nggak ada masalah, yang penting khusyuknya total. Tetapi bukan berarti ini membenarkan orang yang salatnya terlalu cepat, 7 menit 2-3 rakaat. Bukan, itu bukan salat, itu olahraga. Kalau salat nggak seperti itu. Kemudian salat itu fungsinya mengingat Allah. Apakah ada fungsi yang lain? Ada. Fungsinya menyebabkan kita tercegah dari perbuatan-perbuatan mungkar. Salat berarti ada dua fungsinya. Fungsi ingat Allah, fungsi mencegah dari kemungkaran. Dua fungsi ini mana lebih besar? Allah menjawab dalam Al-Quran, "Wala dzikrullahi akbar." Pada surat Ankabut ayat 45. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Tapi zikir kepada Allah di dalam salat itu lebih besar daripada manfaat yang pertama, yaitu mencegah dari fahsya dan mungkar. Maka tujuan salat ingat Allah. Sehingga mari kalau kita salat itu betul-betul meresapi tujuan salat. Salat, datang ke masjid, Allahu Akbar, tujuannya apa? Ingat Allah. Nah, maka jangan ingat-ingat yang lain-lain, karena tujuannya berarti nggak tercapai. Salat tujuannya tidak tercapai ketika tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tafsiran yang paling populer untuk lidzikri, karena ada bacaan yang lain. Wa aqimis salata lidzikra, dan tegakkanlah salat lidzikra, ketika ingat. Tapi bacaan ini bukan bacaan yang mutawatir, sehingga tidak boleh untuk kita tilawah dengannya. Kalau untuk tafsiran boleh. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita sholat, kalau kita lupa terhadap suatu sholat, maka hendaklah kita melakukan sholat itu saat kita ingat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya salatan", barang siapa yang lupa terhadap satu salat, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah melakukan salat itu saat ingat. La kaffarata laha illa dzalik, tidak ada kafarahnya selain itu. Kemudian Nabi membaca, "Wa aqimis salata lidzikri." Sebagian ulama membaca, "Wa aqimis salata lidzikra." Lidzikra, ketika ingat. Kapan itu? Setelah lupa lalu ingat. Nah, salatlah pas ingat. Meskipun ingatnya setelah subuh, belum salat isya, ya lakukan salat isya setelah subuh, nggak apa-apa. Ayat 15. Inna sa'ata, sesungguhnya kiamat itu atiyatun, pasti datang.
Akadu saya nyaris ukhfiha menyembunyikan kiamat, yaitu menyembunyikan dari diriku sendiri, litujza supaya dibalas kullu nafsin setiap jiwa bima tas'a dengan apa yang dia lakukan. Kiamat pasti datang, makanya Allah mengatakan kiamat itu dekat. Kenapa? Karena orang Arab menyebut sesuatu yang pasti datang dengan istilah apa? Dekat. Allah sebutkan hal itu pada surat yang lain. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Kamu tidak mengetahui barangkali kiamat itu adalah dekat. Surat Al-Ahzab ayat 63. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Tak ketemu tak boleh idgham ya. Sa'at takunu qariba. Akadu ukhfiha, saya nyaris menyembunyikan dari diriku sendiri. Ini ungkapan orang Arab untuk suatu perkara yang sangat rahasia. Saking rahasianya perkara ini, sampai-sampai disebutkan oleh orang yang merahasiakannya, nyaris perkara ini saya sembunyikan dari saya. Artinya saya juga nyaris nggak tahu. Nyaris nggak tahu itu berarti tahu. Ya. Istri saya nggak tahu, anak saya nggak tahu, saya sendiri nyaris nggak tahu. Nah, itu ungkapan orang Arab untuk menunjukkan rahasianya masalah yang kita sembunyikan. Maka demikian juga di sini maksudnya kiamat itu sangat rahasia, tidak ada yang tahu selain Allah Ta'ala. Manusia paling utama Nabi Muhammad. Malaikat paling utama Malaikat Jibril. Dua orang ini juga nggak tahu kapan kiamat. Apalagi yang lain. Maka omong kosong kalau ada yang mengatakan kiamat itu tahun sekian, bohong, nggak perlu dicari dalilnya, nggak perlu, pasti bohongnya. Kiamat ditegakkan untuk apa? Litujza, supaya dibalas setiap jiwa dengan apa yang dilakukan. Jadi Allah kan maha adil. Kalau Allah tidak menciptakan kiamat, tidak ada akhirat, berarti Allah tidak adil. Karena faktanya di dunia ini banyak kezaliman. Ada 6 laskar dibunuh di tol itu KM 50 itu sudah berapa tahun yang lalu. Nah itu kalau dibiarkan oleh Allah berarti Allah nggak adil kalau begitu. Ini masalah belum selesai, makanya Allah akan selesaikan besok di hari kiamat. Itulah makna litujza kullu nafsin bima tas'a. Jadi munculnya kiamat itu wajib, harus. Kenapa? Karena kalau tidak muncul kiamat, tidak ada akhirat, berarti Allah tidak adil, padahal Allah itu maha adil. Ayat 16, fala yasuddannaka, maka betul-betul janganlah mencegah engkau anha dari kiamat, dari meyakini hari kiamat. Man la yu'minu biha, orang-orang yang tidak beriman dengan kiamat. Wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Fatarda, maka kamu akan menjadi binasa. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak percaya hari kiamat, maka tidak usah kita gubris, jangan sampai perbuatan tersebut menyebabkan kita dari jadi yasuddannaka anha ay anil imani biha, menyebabkan kita jadi terhalang mengimani kiamat. Kita mengimani kiamat meskipun semua orang di atas muka bumi tidak percaya, meskipun andai kan, maka kita seorang diri wajib percaya. Kenapa? Berita dari Allah pasti benar, pasti valid. Mau 1000 orang ngomong apapun, saya nggak peduli. Pokoknya Allah mengatakan begini, saya ikuti. Ya, maka Allah pesan di sini, jangan menghalangi kamu untuk beriman terhadap kiamat, siapapun yang tidak iman kepadanya. 17, wa ma tilka, dan apa itu biyaminika, di tangan kananmu, ya Musa, wahai Nabi Musa. Ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, waktu itu Nabi Musa pegang tongkat dengan tangan kanan. Maka kalau panjenengan pakai tongkat, peganglah dengan tangan kanan, supaya seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang kedua, ayat ini menunjukkan Allah bertanya kepada Nabi Musa. Apa fungsinya Allah bertanya padahal Allah maha tahu? Pasti ada fungsinya. Karena Allah itu nggak perlu bertanya sebenarnya. Allah kan sudah maha tahu kan. Apalagi tampak di depan mata, sehingga apa yang dia pegang itu terlihat. Tongkat itu nggak kecil, tongkat itu gede. Maka apa fungsinya Allah bertanya?
Para ulama katakan litanbih, untuk ngasih peringatan kepada Nabi Musa, ini yang kamu pegang ini tongkat kayu, tapi nanti kalau bisa menjadi ular, nah itu berarti mukjizat. Maka cukup satu bukti, harus iman bahwa kamu betul-betul seorang nabi. Harus yakin bahwa suara saya ini betul-betul suaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa begitu mendengar suara ini, kemudian dikasih mukjizat ini, langsung yakin, nggak ragu-ragu. Nabi Musa nggak pernah mikir, ini betul Allah atau setan ini, nggak pernah mikir begitu. Sudah cukup ini sebagai bukti bahwa dia seorang nabi, karena sudah dikasih mukjizat. Ya, maka Allah kasih tanbih, kasih peringatan. Lihat ya, ini di tangan kananmu ada tongkat. Ayat 18, qala, Nabi Musa mengatakan, hiya asai, dia adalah tongkatku, atawakka'u, aku bertekanan alaiha, pada tongkat tadi, wa ahussu, dan saya menggepyok biha, dengan tongkat itu, ala ghanami, untuk kambing-kambingku. Apa sih menggepyok? Ini terjemah saya dapatkan dari guru saya di pesantren, maka saya nggak berubah, ya. Yaitu memukul pohon supaya daun-daunnya rontok, supaya dijadikan makanan untuk kambing-kambing beliau. Nah, itu ahusyu, ya. Jadi bukan menggepyok atau memukul kambingnya, bukan, tapi memukul pohon, kemudian jatuh daun-daunnya, kemudian dimakan oleh ghanami, kambing-kambingku. Waliya, dan bagiku, fiha, pada tongkat itu, ma'aribu, ada hajat-hajat ukhra, yang lain. Ayat ini menunjukkan fadilah tongkat, bahwa tongkat itu banyak manfaatnya. Bisa untuk bertekanan, bisa untuk ngebyok pohon, bisa untuk hajat-hajat yang sangat banyak. Ma'aribu ukhra. Apakah betul bahwasanya tongkat itu sunnah para nabi? Kita temukan satu hadis, tetapi tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamlul 'asa alamatul mu'min, memegang tongkat itu tanda orang beriman. Wa sunnatul anbiya, sunnah para nabi. Hadis riwayat Dailami, derajatnya maudhu', hadis palsu. Demikian juga hadis yang lain, in attakhidil 'asa, kalau saya pakai tongkat, faqad ittakhadaha abi Ibrahim, maka bapakku Nabi Ibrahim dulu juga pakai tongkat. Hadis riwayat Bazzar, derajatnya dhaifun jiddan, sangat dhaif. Jadi ringkasnya, tidak saya temukan satupun hadis sahih fadilah tongkat, saya nggak temukan. Tapi fadilah tongkat ada nggak? Ada. Dalilnya ayat ini. Kalau hadis saya nggak nemukan yang sahih. Tapi kalau ayat ini jelas menunjukkan fadilahnya tongkat. Maka selesai dari pengajian ini, silahkan. Kalau panjenengan pada mau beli tongkat, silahkan. Banyak manfaatnya. Manfaatnya apa saja? Udah dipikir sendiri manfaatnya apa saja. Untuk mentung maling, untuk membunuh tikus, untuk membunuh cecak, untuk ngusir lele. Apa itu ngusir lele? Teman saya cerita, dia waktu itu mengunjungi temannya yang hidup di pegunungan. Kemudian dia ingin buang hajat, BAB, oleh temannya diberitahu, silahkan tempat BAB di sana, disangoni tongkat, Pak. Dia nggak paham, tongkat gopo. Ternyata dia BAB di satu semacam kubangan yang besar, isinya air banyak. Nah, begitu dia plung, ternyata lele-lele langsung pada nangkep ke atas. Kaget dia. Nah, ternyata itu untuk musir lele. Ya. Jadi plung satu diusir, ya. Plung dua diusir. Ya. Nah, maka fungsi tongkat untuk ada musir lele. Ini saya belum pernah ngalami, cuma diceritai orang. Ya. Maka fungsinya tongkat apa? Ma'arif ukhra, banyak hajat-hajat yang lain tongkat itu. Atawakka, saya bertekanan. Dalam tafsir disebutkan 3. Tekanan ketika berjalan, bertekanan ketika loyo, lemes, bertekanan ketika meloncat. Nah, maka semuanya untuk bertekanan. Ghanami, kambing-kambingku, menunjukkan bahwa Nabi Musa penggembala kambing. Bahkan semua nabi, 124.000 nabi, semuanya pernah menggembala kambing.
Hadis diriwayatkan Bukhari, ma ba'atsallahu nabiyyan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi illa ra'al ghanam, kecuali pasti menggembala kambing. Hadis riwayat Bukhari sahih. Maka silakan kalau ada yang ingin menggembala kambing, ada dalilnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innal ghanama, sesungguhnya kambing-kambing itu min dawabil jannah, dari binatang-binatang surga. Famsahu rughamaha, maka usaplah liurnya atau ingusnya, wasallu fi marabidiha, dan silakan salat pada kandang-kandang kambing. Maka kambing itu berkah, termasuk hewan-hewan surga. Kemudian ayat 19, qala, Allah mengatakan, alqiha, lemparkanlah tongkat itu, ya Musa, wahai Musa. Fa'alqaha, maka Nabi Musa melemparkannya. Fa'idha, maka ternyata hiya, tongkat itu, hayyatun, menjadi ular, tas'a, yang berjalan cepat. Hayyatun, ular. Ular apa? Jantan atau betina, besar atau kecil. Saya dulu menjelaskan hayyatun, ular kecil. Salah, saya ralat sekarang. Hayyatun itu artinya adalah ular, baik kecil maupun besar bisa disebut hayyatun. Baik jantan maupun betina bisa disebut hayyatun. Kalau ular besar itu disebutnya adalah thu'banun, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain. Surat Al-A'raf ayat 107. Fa'alqa 'asah, Nabi Musa lempar tongkatnya, fa idza hiya thu'banun mubin, menjadi ular besar yang nyata. Thu'ban, ular besar. Berarti hayyatun di sini ularnya besar atau kecil? Besar. Karena ditafsirkan dalam surat Al-A'raf dengan kata-kata thu'ban. Dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, ka'annaha jan. Pada surat Al-Qasas ayat 31. Wa an alqi asaq, lemparkan tongkatmu. Falamma ra'aha tahtaz, tatkala Nabi Musa melihat tongkat itu bergerak-gerak, ka'annaha jan, seolah-olah dia itu ular kecil, walla mudbira, Nabi Musa lari pergi ketakutan. Jan artinya apa? Ular kecil. Loh, katanya tadi ular besar. Perhatikan di sini. Ka'annaha, seolah-olah dia jan, ular kecil. Seolah-olah saja. Jadi tongkat Nabi Musa dilempar jadi ular besar. Dalilnya thu'banun mubin. Tetapi meskipun besar, langkahnya gesit seperti ular kecil, maka dikatakan ka'annaha jan, ya. Maka dulu kalau saya katakan hayyatun, ular kecil, dengan dalil kata-kata tas'a, salah, rancu saya. Yang benar adalah hayyatun itu ular baik besar maupun kecil, thu'banun itu ular besar, janun itu ular kecil. Disebut thu'banun karena memang bodinya besar. Disebut janun, ular kecil, itu dari sisi gerak-geriknya yang gesit, sangat cepat. Padahal biasanya ular itu kalau besar itu tidak cepat gerakannya karena beratnya badannya. Tafsir ini saya temukan di dalam kitab tafsir yang baru saya dapatkan hari ini. Namanya Mukhtasar Tafsir Baghawi. Tafsir Baghawi ada 4 jilid yang saya tahu, milik bapak saya. Kemudian saya menemukan tafsir ringkasan tafsir Baghawi cuma 1 jilid. Itu saya cari di mana-mana, toko nggak ada yang jual, di Shopee juga nggak ada. Akhirnya saya pesan salah satu teman yang kuliah di Madinah, tolong carikan kitab ini. Kalau gratis, alhamdulillah, karena tampaknya kok tidak dijual gitu loh. Tapi kalau dijual, nggak apa-apa, saya pesan, saya beli ini. Karena intinya saya pengen dapat kitab itu. Di mana kitab itu bisa ditemukan?
Akhirnya dia ternyata dapat dijual di toko. Nah, ternyata mungkin penjualnya belum sampai ke Indonesia, sehingga dicari di Indonesia nggak ada yang jual. Alhamdulillah saya temukan kitab itu, dan kitab itu menurut saya sangat bagus untuk tafsir ringkas. Maka ilmu ini saya temukan dalam kitab tersebut, yang saya baru menemukan kitab itu hari ini. Kemudian ayat 21. Qala, Allah mengatakan, khudha, ambillah ular itu, wala takhaf, dan kamu jangan takut, sanu'iduha, kami akan mengembalikan ular itu, sirataha, pada kondisinya al-ula, yang pertama. Kondisi pertama yaitu sebagai tongkat. Jadi ini tongkat mukjizat, dilempar jadi ular, ditangkap jadi tongkat. Jadi kalau dilempar langsung jadi ular. Begitu Nabi Musa pengen jadi tongkat lagi, tangkap jadi tongkat lagi. Itu makna siratahal ula. La takhaf, jangan takut. Berarti Nabi Musa waktu itu ketakutan. Dalilnya tadi surat yang saya bacakan pada surat Qasas 31. Walla mudbiron, Nabi Musa lari ke belakang, walam yu'aqib, enggak balik lagi. Ya Musa aqbil, kata Allah, hai Musa, datang sini, wala takhaf, jangan takut, innaka minal aminin, kamu termasuk orang-orang yang aman. Jadi seorang nabi takut itu biasa, takut ular, takut macan, takut harimau, enggak apa-apa. Kenapa? Karena yang dilarang itu adalah takut kepada selain Allah dengan mengagungkannya. Itu nggak boleh. Tapi kalau takut kepada selain Allah tanpa mengagungkannya, nggak apa-apa. Takut kepada seorang perampok yang bawa senjata tajam, boleh nggak? Boleh. Jadi ketemu perampok lari, boleh nggak? Karena dia bawa senjata, kita nggak bawa senjata, boleh. Tapi menghadapi dia lebih bagus, nih, terutama kalau kita mengetahui bahwa kita punya kemampuan untuk menaklukkan dia. Kemudian ayat 22. Wadnum, dan kumpulkanlah, maksudnya masukkanlah, yadaka, tanganmu, telapak tanganmu, ila janahika, kepada bawah ketiakmu, tafruj, dia akan keluar bayda, warna putih, maksudnya bersinar, min ghairi su'in, tanpa ada keburukan, maksudnya bukan belang, ayatan ukhra, sebagai mukjizat yang lain. Jadi Nabi Musa langsung dikasih dua mukjizat. Mukjizat pertama tongkat, mukjizat kedua lebih besar, yaitu tangannya bisa bersinar. Bagaimana supaya bisa bersinar? Dimasukkan ke bawah ketiak. Yang dimaksud janah itu adalah dari adud itu lengan atas sampai ke ketiak. Nah, ini namanya janah. Jadi dimasukkan di sini, dikempit di sini, masukkan sini. Masukkannya dari mana? Dari tengah baju ini, masukkan. Taunya dari mana? Dari ayat yang lain. Usluk yadaka fi jaybika, surat An-Naml ayat 12. Wa adkhil yadaka fi jaybik, masukkan telapak tanganmu pada jaibmu. Jaib itu nih, belahan pada baju ini yang tengah ini. Nah, maka dimasukkan di belahan baju sini, kemudian masukkan pada bawah ketiak, maka dikeluarkan lagi, sudah keluar sinar. Demikian juga pada surat Al-Qasas ayat 32. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su' wadmum ilaika janahaka minar rahabi, atau rahbi, dua qiraah. Min ghairi su', bukan keburukan. Karena sebagian orang putih tangannya karena belang. Tapi di sini bukan karena belang, ini adalah karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatan itu adalah istilah untuk mukjizat. Yang disebutkan oleh Allah ayatan. Yang disebutkan oleh Nabi juga ayatan. Adapun istilah mukjizat itu enggak pernah disebutkan oleh Allah dan Rasul. Tetapi memang istilah mukjizat lebih populer. Sejak kita TK atau SD, kita sudah mendengar istilah mukjizat.
Maka kita pakai istilah mukjizat nggak apa-apa, meskipun istilah ayatan ini lebih utama karena ini adalah istilah yang syar'i, yaitu yang sumbernya dari Quran dan hadis. 23. Linuriyaka, supaya kami tampakkan kepada engkau min ayatina, sebagian dari ayat-ayat kami, al-kubra, yang terbesar. Maksud ayat ini adalah bahwasanya mukjizat yang kedua lebih besar daripada mukjizat yang pertama. Mukjizat pertama, tongkat dilempar jadi ular. Itu sudah ada kemiripannya, yaitu para tukang sihir. Mereka juga bisa melempar tongkat, melempar tali jadi ular. Cuma ularnya ular tipuan di mata, sebenarnya bukan ular. Nah, itu bedanya. Kalau Nabi Musa melempar, itu betul-betul jadi ular betul. Jadi bedanya, kalau tukang sihir itu hanya tipuan mata. Kalau Nabi Musa betul-betul jadi ular. Yang kedua, kalau mereka lempar itu hanya ular-ular kecil. Tongkatnya kecil, ya ularnya kecil. Talinya kecil, ya ularnya kecil. Tapi Nabi Musa tidak, ularnya besar. Yang ketiga, ularnya besar tapi gerakannya sangat gesit, sebagaimana ular kecil. Nah, inilah mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi mukjizat kedua enggak ada tandingannya. Tangan dimasukkan ke tubuh, dikeluarkan bersinar. Mana ada tukang sihir yang bisa begitu? Enggak ada. Nah, maka ini mukjizat yang lebih besar. Ayatinal kubra. Dua kaidah untuk masalah mukjizat. Kaidah yang pertama, semua mukjizat yang ada pada para nabi itu sudah ada yang serupa dengannya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa melempar tongkat menjadi ular. Nabi Muhammad, apakah ada mukjizat beliau yang serupa itu? Ada. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang. Apakah ada mukjizat itu pada Nabi Muhammad SAW? Ada. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati kemudian diajak bicara. Apakah ada mukjizat itu pada Nabi Muhammad SAW? Ada. Dalilnya di mana? Kalau pengen dalil, panjenengan cukup beli satu kitab sudah cukup. Judulnya adalah Dalail An-Nubuwah, dalil-dalil kenabian. Ini adalah semua hadis yang bicara tentang mukjizat-mukjizat dan dalil-dalil kenabian Nabi Muhammad SAW yang lain. Penulis kitab ini banyak. Ada Abu Nuaim menulis Dalail Nubuwah, Baihaqi menulis Dalail Nubuwah, kemudian Asbahani menulis Dalail Nubuwah, kemudian As-Saffar menulis Dalail Nubuwah, Firyabi menulis Dalail Nubuwah, kemudian banyak ya. Tetapi yang paling bagus adalah kitabnya Al-Imam Al-Baihaqi Dalail Nubuwah. Nah, silahkan baca di sana, itu semuanya bukti-bukti mukjizat ada pada Nabi Muhammad secara komplit. Kaidah yang kedua, sebagian orang mengatakan atau sebagian ulama mengatakan majaza mu'jizatan linabiyyin jaza karamatan liwaliyin. Sesuatu yang boleh menjadi mukjizat untuk nabi itu boleh menjadi karamah untuk wali. Jadi kalau ada orang yang bukan nabi tetapi dia wali Allah, maka dia boleh saja dikasih yang serupa dengan mukjizat. Misalnya Nabi Ibrahim dilempar pada api enggak terbakar. Ada itu seorang ulama tabi'in dilempar pada api ternyata juga enggak terbakar. Oh, kok bisa begitu? Nah, kaidah tadi. Tapi ingat-ingat, kaidah ini tidak mutlak. Tidak betul-betul semua mukjizat yang ada pada nabi itu boleh untuk menjadi karamah bagi wali. Ya, tidak semuanya begitu. Tapi banyak dari mukjizat-mukjizat itu yang bisa menjadi karamah bagi wali. Contoh misalnya Quran. Apakah ada manusia selain Nabi Muhammad SAW bisa mendatangkan seperti Quran? Kan Quran kan termasuk mukjizat. Ya enggak begitu ya. Maka ya tidak semua sebenarnya. Tetapi secara umum karamah bagi wali itu seringkali banyak yang serupa dengan mukjizat bagi Nabi. 24.
Ilhab, pergilah, ila Fir'aun, kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia melampaui batas. Melampaui batasnya Fir'aun bisa dilihat contohnya pada surat An-Nazi'at ayat 24. Faqala ana rabbukumul a'la, dia mengatakan saya adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Ini melampaui batas, kurang ajar. Nabi Musa disuruh dakwah mengatakan qala, beliau berkata Rabbi wahai Rabbku, ishrahli, longgarkan untuk saya sadri, dadaku, wa yassirli, mudahkan untuk saya amri, urusanku, wahlul, dan lepaslah uqdatan, ikatan, min lisani, dari lidahku, supaya apa, yafqahu qawli, supaya mereka paham ucapanku. Nabi Musa berdoa Rabbi wahai Rabbku. Maka kalau berdoa pakailah Rabbi atau Rabbana, enggak usah pakai seperti orang-orang duh Gusti, enggak ada dalilnya duh Gusti, enggak ada. Maka kata Imam Malik, saya tidak suka orang berdoa kepada Allah ya Sayyidi, ya Sayyidi. Itu kalau diterjemahkan duh Gusti, duh Pangeran. Tapi doalah seperti doa para nabi, kata Imam Malik, Rabbana, Rabbana atau Rabbi, ya. Lapangkan dadaku, berarti dada manusia, hati manusia itu di tangan Allah. Yang bikin longgar, bikin sempit itu Allah. Sehingga kita minta dari Allah. Maka kalau hati kita lagi sempit, jangan seperti sebagian orang kemudian lari ke tempat-tempat bermain untuk dadanya supaya longgar, kemudian ngoyo woro supaya longgar. Nggak begitu. Sempitnya hati itu Allah yang bikin sempit, maka yang bikin longgar pun juga Allah. Mudahkan urusanku, terutama urusan dakwah, karena akan menghadapi Fir'aun yang sangat kejam dan sangat berkuasa. Maka Nabi Musa merasa perlu ada bantuan dari Allah. Mudahkan urusan saya ini, saya menghadapi orang yang tidak biasa. Nabi Musa berdoa supaya ikatan lidahnya dilepas. Konon Nabi Musa ini ketika kecil disuruh oleh Fir'aun untuk milih api apa roti, api atau makanan. Namanya anak kecil, pilih yang menyala-nyala api. Akhirnya dia menuju ke api, kemudian terbakarlah lidahnya. Sehingga kalau ngomong ada sedikit uqdah, yaitu ikatan. Nah, sehingga ucapannya jadi ada gangguan, ya. Maka Nabi Musa minta supaya lidahnya yang terikat tadi dilepas, alias dimudahkan bicara supaya ucapannya bisa dipaham. Yafqahu qawli. Maka tujuan dari ucapan itu adalah dipaham. Sehingga kalau kita berkata-kata, mari kita ukur apakah kira-kira ucapan kita dipaham orang tidak. Kalau ucapan kita terlalu tinggi sehingga tidak dipaham orang, turunkan supaya orang bisa paham. Kalau ucapan terlalu susah dipaham, dibikin gimana kalimatnya supaya agak mudah, supaya semua orang paham. Ini tujuan dari ucapan itu, yafqahu, supaya dipaham. Makanya perkataan Ali bin Abi Thalib sangat bagus sekali. Kata Ali adalah orang yang faqih, sebenar-benar faqih, paham agama, itu adalah yang tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah, tetapi juga tidak membuat manusia merasa aman dari siksa Allah. Kemudian dia mengatakan tidak ada baiknya ibadah yang tanpa ilmu, tidak ada baiknya ilmu yang tanpa kepahaman, tidak ada baiknya membaca yang tanpa tadabbur. Maka ilmu disampaikan harus dipaham. Kata beliau, tidak ada baiknya ilmu kok tidak dipaham. Ilmu harus dipaham. Kemudian ayat 29, waj'alni, dan jadikanlah untuk saya waziran, pembantu, min ahli, dari keluargaku. Bukan di sini maksudnya pembantu rumah tangga, tetapi pembantu dalam dakwah. Karena ini urusan besar, dakwah, perlu ada yang membantu. Siapa dia? Harun, Nabi Harun, akhi, saudaraku, maksudnya kakakku. Nabi Harun lebih tua. Dan di sini kita tahu fadilah Nabi Musa di atas Nabi Harun, meskipun Nabi Musa adalah adiknya. Karena ternyata Nabi Musa diangkat Nabi pertama kali, baru Nabi Harun, berarti lebih utama Nabi Musa. Dan Nabi Musa punya kedudukan sebagai kalimullah, Nabi Harun tidak. Maka adik lebih utama daripada kakak, bisa saja. Murid lebih berilmu daripada guru, bisa saja, tidak ada masalah. Tapi semua itu harus disadari.